Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar kalian semua? Tentunya baik bukan? Ya, alhamdulillah ya. Nah, kalian tetap bersemangat walaupun kalian masih belajar di rumah ya. Nah, pada hari ini Ibu akan mengajar pelajaran PPKN tema 2 subtema 1. Nah, kalian buka pada halaman 3 ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang kalian amati dan juga kalian simak baik-baik yang akan Ibu akan jelaskan. Nah, pada gambar kalian perhatikan ini adalah Beni dan Kak Tiur. Nah, pada hari Minggu, Beni dan Tiur bermain perahu kertas. Beni belajar membuat perahu. Beni sangat senang sekali. Beni berjanji dengan teman-teman untuk bermain di rumah Udin minggu depan. Ya, banyak permainan yang dimainkan Beni dan teman-temannya. Nah, pada saat liburan, Beni dan teman-teman mengunjungi tempat wisata dan bermain di sana. Nah, salah satunya sekarang berhubungan dengan bermain di lingkungan rumah. Contohnya di sini ya kalian amati ya. Adalah Beni dan Kak Tiur. Nah, mereka bermain di lingkungan rumah. Bermain bersama. Nah, sekarang pertanyaannya apa yang dilakukan Beni dan Kak Tiur? Nah, tentunya mereka bermain bersama di rumah, yaitu bermain perahu kertas. Nah, sekarang pertanyaan, pernahkah kamu melakukan kegiatan tersebut? Tentunya pernah ya, baik bersama kakak atau bersama adik atau kepada saudara sepupu atau juga kepada kedua orang tua kita ya. Nah, sekarang kita perhatikan slide yang kedua ya. 15 dan 16. Ya, halaman 15 dan 16. Nah, kalian perhatikan, nanti Ibu akan bacakan percakapan ini, kalian cukup menyimak ya. Nah, setelah Ibu bacakan, nanti Ibu akan tanyakan. Nah, kalian dengarkan baik-baik ya. Beni, ulang ya. Beni, Tiur, bermainnya sudah ya. Tapi Beni masih belum bisa, Bu. Tapi ini sudah sore, Nak. Sudah waktunya mandi. Iya, Dik. Besok kita lanjutkan bermainnya ya. Beni masih ingin berlatih, Bu. Kata Kak Tiur harus rajin berlatih. Iya, Nak. Besok dilanjutkan berlatihnya. Kalau bermain tidak boleh lupa waktu. Benar kata Ibu, Dik. Ayo kita mandi. Baik, Bu. Kak, ayo. Itu percakapannya ya. Ini percakapan antara Beni, Kak Tiur, dan Ibu. Ibu sedang apa di percakapan ini? Ya. Kalian tahu Ibu sedang apa di percakapan ini? Ya. Ibu sedang mengingatkan Beni dan Kak Tiur. Kenapa mereka diingatkan oleh Ibu? Ya, karena mereka lupa waktu. Bermain sampai lupa waktu. Akhirnya kegiatan yang lainnya tidak dikerjakan atau terbengkalai. Ya, contohnya apa? Ya, mandi. Ya, harusnya sudah mandi karena waktu sudah sore. Karena mereka lupa waktu, akhirnya Ibu mengingatkannya. Nah, awal-awal diingatkan, Beni masih mau berlatih ya. Beni masih mau atau masih ingin berlatih.
Tetapi akhirnya setelah dinasihati oleh ibu, akhirnya Benny menurut apa kata ibu ya. Nah, apakah kamu pernah mengalami seperti ini? Ya, kalau kamu mengalami seperti ini atau kamu sedang bermain, lalu kamu lupa waktu. Nah, ibu kamu mengingatkan. Nah, apa yang akan kamu lakukan? Ya, jangan seperti Benny diingatkan tapi ia masih ingin tetap mau berarti. Kita harus menurut apa kata kedua orang tua kita ya. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang kalian perhatikan pertanyaan-pertanyaan ini ya, ada 5 pertanyaan yang berhubungan dengan bacaan atau percakapan yang tadi sudah ibu bacakan antara percakapan Benny, Tiur, dan ibu ya. Nah, nomor 1 pertanyaannya, apa yang disampaikan ibu kepada Benny dan Tiur? Nah, tentunya kamu tahu tadi ibu ngapain saja, membicarakan apa saja dalam percakapan itu. Nah, sedangkan Benny dan Tiur sedang apa? Nah, Benny dan Tiur sedang bermain. Nah, sedangkan ibu menegur atau mengingatkan. Jadi nomor 1 jawabannya, apa yang disampaikan ibu kepada Benny dan Tiur atau Kak Tiur? Ibu mengingatkan Benny dan Tiur atau Kak Tiur agar ingat waktu ya, tidak lupa juga mandi ya. Karena mereka berdua harus segera mandi karena waktu sudah sore. Nah, sekarang yang nomor 2 ya. Yang kedua, apa tanggapan Benny ketika diingatkan oleh ibu? Tanggapan Benny ketika diingatkan oleh ibu, awal mulanya Benny menolak karena masih ingin berlatih. Akhirnya dijelaskan oleh ibu, Benny menurut. Ya, itu jawaban kedua. Nah, pertanyaan ketiga, mengapa kita tidak boleh lupa waktu dalam bermain? Nah, jawabannya adalah agar kita bisa melakukan atau melaksanakan kegiatan yang lainnya. Agar kita juga berdisiplin atau disiplin waktu belajar. Jadi kita dikatakan agar kita bisa melaksanakan kegiatan lainnya. Nah, yang kedua juga agar kita disiplin dengan waktu. Dan kita juga dapat melaksanakan kegiatan belajar, dapat melaksanakan kegiatan mandi atau membantu kedua orang tua kita ya. Kalau misalnya kita lupa waktu, ya akhirnya kita tadi seperti Benny dan Kak Tiur, lupa mandi, tentunya lupa belajar, lupa membantu orang tua. Nah, termasuk tidak disiplin dengan waktu ya. Kita lanjut ke nomor 4. Ya, nomor 4. Apa akibat kalau lupa waktu dalam bermain? Akibatnya apa kalau lupa waktu dalam bermain? Jika lupa waktu dalam bermain, maka kegiatan tadi yang ibu katakan, kegiatan atau kewajiban akan terabaikan, tidak terselesaikan. Misalnya tadi karena lupa waktu bermain, akhirnya lupa mandi. Ya tadi sama, lupa belajar, lupa membantu kedua orang tua, ya kan? Nah, berikutnya terakhir. Nah, apa saja aturan dalam bermain? Nah, tentunya kamu suka bermain kan dengan teman-teman kamu. Tentunya dalam bermain itu pasti ada aturan. Nah, tentunya yang pertama ya tadi, tidak lupa waktu ya aturannya. Kedua, tidak boleh curang dalam bermain. Ketiga,
aturan bukan hanya bermain saja ya, tetapi di rumah juga ada aturan. Nah, tentunya di rumah ada aturan tidak? Nah, tentu ada ya. Siapa yang membuat aturan di rumah? Yo, siapa yang tahu? Tentu saja kedua orang tua kita, ayah dan ibu. Nah, siapa yang harus mematuhi aturan itu? Tentunya juga ayah atau ibu atau anak. Tentunya bukan hanya ayah, bukan hanya ibu, atau bukan hanya anak, tapi semua anggota keluarga yang harus mematuhinya ya. Yang harus mematuhinya. Jadi aturan itu ya, aturan di rumah itu dibuat harus dipatuhi, ditaati, diikuti, dilaksanakan ya oleh semua anggota keluarga. Ya, contohnya tadi ya, Benny dan Kak Tigur bermain lupa waktu karena mereka tidak mematuhi aturan yang berlaku di rumahnya. Nah, seperti itu akibatnya. Akhirnya mereka lupa waktu, lupa mandi. Nah, itu ya anak-anakku ya. Nah, kita lanjut masih ya. Nah, dalam bermain ya. Nah, bukan dalam bermain. Dalam aturan ya, bermain di rumah ya, dengan kakak, dengan adik, atau dengan kedua orang tua kita, atau dengan saudara, sepupu. Itu jangan lupa selesai bermain, kita itu harus sebaiknya apa? Selesai bermain sebaiknya kita merapikan kembali mainan yang sudah kita mainkan. Dan tidak lupa juga kita mencuci tangan dan kaki kita. Karena selesai bermain itu tentu saja tangan dan kaki kita akan kotor ya. Aturan yang di dalam bermain itu harus kita laksanakan. Agar apa kita laksanakan? Agar berjalan dengan baik ya. Nah, kita lanjut. Nah, dengarkan baik-baik ya. Bermain ada aturannya ya. Setiap aturan permainan harus dipatuhi. Ketika bermain tidak boleh curang. Nah, aturan tidak hanya ada dalam permainan saja. Di rumahku juga ada beberapa aturan. Teman-teman mau tahu? Nah, contohnya ini sini Ibu bacakan ya. Mungkin setiap orang atau setiap keluarga aturannya tidak sama, berbeda-beda ya. Nah, ini contohnya buat Benny. Aturannya di rumah Benny ya. 1, aturan di rumahku. Ini kata Benny ya. Bangun pagi pukul 5. Setelah bangun, yang kedua, setelah bangun merapikan tempat tidur. Selalu minta izin bila berpergian. Keempat, dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Kelima, setelah makan membersihkan meja dan mencuci piring. 6, sore hari membantu pekerjaan orang tua. 7, pukul 19 belajar dengan rajin. Tahu kalian pukul 19 itu pukul berapa? Ya, 19 itu pukul 7 ya, belajar dengan rajin. Pukul 21 ya. Pukul 21 itu jam 9 kita sudah harus tidur. Itu aturan di rumah Benny. Nah, setiap aturan di rumah itu berbeda-beda ya, setiap keluarga ya. Ingat ya, yang membuat aturan di rumah adalah kedua orang tuamu, ayah dan ibu. Tetapi yang harus mematuhi aturan itu adalah semua anggota keluarga, bukan hanya anak, bukan hanya ibu, bukan hanya ayah, tetapi semua anggota keluarga ya.
Nah, kita lanjut lagi untuk yang di bawah ini, beri tanda cek centang atau checklist pada kolam yang sesuai. Contohnya ini nomor 1, menonton sampai larut malam. Nah, itu termasuk mengikuti aturan atau tidak. Nah, di sini Ibu bacakan, kamu telah membaca beberapa aturan di rumah Beni. Tadi aturannya di rumah Beni sudah Ibu bacakan, ada 8 ya. Bagaimana dengan aturan di rumahmu? Tentunya berbeda, tidak sama dengan aturan yang ada di rumah Beni. Kan Ibu sudah katakan masing-masing anggota keluarga aturannya berbeda-beda. Nah, sekarang kita coba jawab untuk nomor 1. Kira-kira jawaban yang mana? Menonton sampai larut malam itu perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan? Ya, tentu saja orang tua akan menjawab, akan memberlakukan aturan tidak memperbolehkan menonton sampai larut malam ya. Tentunya jawaban ini tidak boleh dilakukan. Nah, yang kedua, membantu ayah dan ibu itu perlu atau tidak boleh? Tentunya perlu ya. Membantu ibu itu perbuatan yang sangat baik, terpuji, ya perlu dilakukan, perlu dicontoh. Tetapi kalau untuk menonton sampai larut malam itu tidak boleh dilakukan, tidak boleh juga dicontoh ya. Nah, yang ketiga, mengerjakan PR itu perlu atau tidak? Nah, siapa yang bisa menjawab? Ya, tentu saja perlu ya dilakukan karena itu merupakan kewajiban yang harus kamu laksanakan, patuhi. Itu ada aturannya di sekolah ya. Nah, selanjutnya nomor 4, bermain dengan curang. Nah, kalau bermain dengan curang itu perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan? Tentu saja bermain dengan curang itu perbuatan yang tidak baik ya, tercela ya. Berarti itu tidak perlu dilakukan ya. Selanjutnya ya, kalian lihat di sini ya. Kamu lihat pada halaman 41. Salah. Bukan 41. Ya. Jadi di sini halaman bukan 41 tapi 49. Salah Ibu ya, 49. Jadi aturan itu ada di mana-mana ya. Aturan itu juga berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Ya. Nah, untuk pembelajaran ini ya, tentang kita membicarakan tentang aturan di rumah saja ya, tidak membicarakan tentang di sekolah atau di masyarakat. Karena untuk kegiatan hari ini ya, maksud Ibu, aturan itu bukan hanya Ibu ulang lagi sekali lagi, untuk aturan itu tadi Ibu dikatakan ada di mana-mana. Nah, setiap aturan itu juga tidak sama, berbeda ya setiap rumah ya. Nah, aturan berlaku di rumah. Nah, yang sekarang Ibu materi hari ini itu berhubungan dengan aturan yang di rumah ya. Nah, aturan berlaku ada di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Aturan itu berguna untuk mengatur kehidupan agar teratur, agar tertib. Nah, aturan di rumah itu wajib ditaati oleh semua anggota keluarga. Nah, aturan dalam bermain juga wajib ditaati oleh semua anggota yang ikut dalam permainan atau yang ikut dalam bermain. Apa yang terjadi kalau kita tidak mematuhi aturan? Nah, tentu saja akan terjadi pertengkaran, ya enggak? Nah, permainan juga tidak akan berjalan dengan baik. Nah,
Itu ya untuk pelajaran hari ini. Ibu rasa cukup sekian. Ya, mudah-mudahan kamu paham dan mengerti apa yang sudah Ibu jelaskan hari ini. Nah, Ibu rasa pelajaran hari ini Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.